Ketemu lagi Se- ya eh di Speedlit 8 ya. Ini spesial banget weekend gue bikinnya hari Minggu. Sorry, Sabtu. Sabtu pagi. Bener ya, Vin ya? Bener, Mas Adit. Sabtu Ya pagi. mungkin lu semua pada lihat namanya Bung Ai, tapi gue itu nama aslinya Alvin. Jadi gue sering manggilnya Alvin di sini. Nah, apa namanya di Speed 8 ini sengaja gue undang ini junior gue ya, adik kelas gue ya. Dari Stan juga, nanti gue biarin Alvin yang cerita nih apa namanya tentang leadershipnya ya. Intronya dulu juga nanti Alvin akan cerita gitu ya. Tapi sebelumnya gue mau nyapa dulu nih, Vin, apa kabar? Udah lama nih gak ketemu nih. Selamat pagi waktu Indonesia Barat, Mas Farid. Pagi-pagi, Selamat wah malam waktu Amerika Serikat ya. betul, Kentucky Sehat-sehat ya, Amerika Serikat. ya, sehat-sehat Mas Farid. Alhamdulillah sehat Terima ya, enggak? kasih Alvin sehat sudah juga. mengundang. Ah, oke. Alvin sehat? Sehat, Mas. Sehat. Sehat ya, oke ya. Ya, Gue juga senang nih ngobrol lagi, udah lama ya, Vin ya. Terakhir ya ngobrol Mas, kapan, sudah Vin? lama. 2021 ya? Kayaknya 2021. Benar, 2021 2021. sebelum gue berangkat tugas belajar ya, Vin ya? Ya, Mas Farid ke Oke, Amerika Serikat. Ya. betul ya. Dan gue sih pengennya gue yang cerita gitu ya, tapi udahlah gue biarin aja Alvin yang coba intro ya. Vin, Ya, seperti yang gue briefing ya, seperti yang gue brief sebelumnya 1 menit nih buat lo ya. Jadi begitu lo lihat timernya, silakan gas. Oke, monggo, Vin. ya. Selamat pagi Mas Farid waktu Indonesia Barat. Saya Ang Setiawan. Sebelumnya terima kasih sekali bahwa ini kesempatan langka, kesempatan emas bagi saya untuk berkolaborasi dengan Mas Farid. Kesempatan yang tidak akan saya sia-siakan. Saya ingin terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya Alvin, teman saya memanggil Bung Al. Bung ini adalah simbol perjuangan Mas Farid, karena dulu juga merantau dan kemudian kami sama-sama lulusan dari Politeknik Keuangan STAN dan juga melanjutkan di dunia kerja di Kemenkeu. Kemudian saat ini saya menekuni bidang public speaking, Mas Farid. Ada beberapa acara yang saya isi. Ke depan saya ingin mengisi juga seminar motivasi. Dan ini langkah awal ketemu dengan Mas Farid. Mudah-mudahan menjadi dan terrealisasi. Terima kasih, Mas Farid. Waduh, gue komen gue pertama bingung. Gue dengarnya mendok tapi manggilnya Bung ya. Gue manggilnya Mas Alvin apa Bung Alvin nih? Bung aja nggak apa-apa, Bung aja Mas ya. Farid. Karena Bung, kata tadi perjuangan ya, Bung Al ya. perjuangan. Waduh, oke. Itu satu. Yang kedua komen gue gak nyangka, Vin. Lu lagi menekuni public speaking ya. Dan menurut gue Ya, pas dong event ini. Ya nggak? Acara ya, ini pas dong berarti betul, ya. betul. Latihan ya, Langkah Vin ya. awal, betul. Siap. Dan nanti kalau ada kesempatan laginya gue ajak, Vin. Pokoknya ya. Siap, Pokoknya siap. sekarang fokus dulu di cerita nih ya. Orang mungkin Nah, yang viewers gue nanya nih ya, Mas Alvin atau Bung Alvin ini akan cerita apa nih tentang leadershipnya ya, perspektif leadershipnya. ya. Oke, Vin, nggak lama-lama lagi. Begitu nanti gue bilang speed lead ala Alvin, dan lo lihat timernya, silakan cerita. Oke? Ya. Oke, siapin. Speed lead ala Alvin. Ya, saya ingin bercerita tentang kepemimpinan di dalam rumah tangga atau keluarga, karena kita sebagai manusia selalu bertumbuh dan berproses, mulai dari menjadi anak, menjadi kakak, menjadi orang tua, bahkan nanti kakek, kita akan melewati itu semua. Kemudian yang paling penting bahwa dalam berkeluarga kita selalu menyiapkan menyiapkan diri kita dan bahwa menjadi setiap tahapan fase tersebut selalu akan memberikan ilmu bagi kita, karena ilmu atau pengajaran itu ketika kita mengosongkan diri kita akan terisi, sebaliknya ketika sudah penuh akan meluber tidak terisi. Oleh karena itu bagi saya penting untuk belajar dari siapapun. Misal ketika kita beranjak dewasa dari anak-anak menjadi kakak, itu juga kita bukan orang lain yang harus menjadi apa yang kita inginkan, tapi kita belajar bahwa oh kita harus menyesuaikan diri, kita harus banyak mendengar, karena kan
filosofi satu mulut dua telinga, bahwa kita sedikit berbicara banyak mendengar, seperti itu. Kemudian ketika kita udah beranjak berumah tangga juga, kita menyiapkan diri, bukan hanya sekolah yang kita siapkan, tetapi juga sekolah untuk anak-anak kita juga harus kita siapkan. Kemudian beranjak dari situ penting bahwa masyarakat terkecil adalah keluarga. Ini merupakan pilar bagi bangsa dan negara kita. Untuk negara yang besar adalah negara yang orang-orangnya, anak-anaknya hebat untuk menjadikan sebuah peradaban yang besar untuk bangsa dan negara kita. Demikian Mas Farid. Mudah-mudahan ini untuk viewernya Mas Farid juga bermanfaat. Terima kasih. Oke, salut, 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 salut ya. Nggak nyangka, Vin. Dari cerita tentang sendiri yang bertumbuh, ya, dengan tadi konsepnya apa namanya, mengosongkan diri, terus lebih banyak mendengar, ya kan, dan juga menumbuh kembangkan keluarga, di mana nanti keluarganya bisa support negara. Gitu kira-kira ya, simpulannya, Vin ya. Ya, Wah, betul. pas banget. Oke. Nah, gue nggak Abdul kalau gue nggak kasih waktu juga nih gue buat komen atau nanya nih ya. Gue kasih waktu gue sendiri 2 menit nih. Oke, Vin. Nah, pertanyaan gue, Vin, di sini gini. Eh, Sekali lagi, Vin. Kenapa sih seorang leader itu harus terus belajar kayak tadi, Vin? Khususnya ngosongin diri sama lebih banyak ngedengar. Kenapa leader harus lakuin dua ini menurut lu, Vin? Karena disitulah titik kita akan berubah, beranjak menjadi lebih dewasa, Mas. Untuk yang pertama, bahwa kita tidak bisa membuat orang lain langsung menjadi diri kita, seperti karena pada dasarnya manusia itu unik dan tidak sama. Yang hanya bisa kita lakukan adalah menyesuaikan. Ketika kita jadi leader nanti menjadi fasilitator, dan kita tidak memaksakan kehendak kita, melainkan kita juga menyetujui mayoritas yang suara yang ada, seperti itu Mas Farid. Jadi kita menurunkan ego, kemudian um, gengsi, kemudian banyak mendengar, seperti itu. Oke, jadi menurut lo kalau dengan ngosongin diri sama banyak mendengar itu artinya mengurangi egonya itu ya untuk mengakomodir kepentingan Ya, bersama, ya kan? betul. Nah, gua agak kritis di sini. Mengikuti kalau nggak salah tadi ya, mengikuti suara mayoritas atau memenuhi suara mayoritas. Nah, pertanyaan gua, kalau kapan kita bisa menentukan mayoritas ini benar atau punya intuisi sendiri, kayaknya harus keputusan ini yang diambil walaupun tidak populer. Nah, menurut Alvin gimana Betul. nih? Ngerti kan situasinya kan? Ya, kalau menurut Oke, saya setiap pilihan itu ada pertimbangan-pertimbangannya, Mas. oke, oke, Pertimbangan-pertimbangan itu yang akan muncul opsi-opsi terbaik dari pilihan-pilihan yang ada. Kalau oke. menurut saya untuk yang lebih luas, ketika sudah diputuskan menjadi dalam musyawarah, itu kita harus hormati seperti itu, Mas. Oke, masuk, masuk. Thank you, Vin. Ya, Siap, jadi kalau boleh, wah napas dulu ya. Ngelihat ya, waktu lumayan juga ya, deg-degan ya. ya, deg-degan. Gak apa-apa, latihan, Vin. Kali nanti Alvin mau lanjut D4 ya, atau S2 ya kan? Itu nanti ada interview Vin kalau nggak salah ya. S2 terutama ya. Jadi nanti interview seperti ini dan kabarin gue ya, Mas Farid mau latihan mock up dong buat interview, kabarin pokoknya. Nanti gue bantu ya. Siap, Oke, balik siap. lagi tadi ke jawaban lu Vin. Jadi eh ini kan viewers gue lagi coba nimbang-nimbang kan. Alvin ngasih saran kalau jadi leader harus banyak mendengarkan biar bisa mengakomodir kepentingan bersama. Ya kan? Tapi ada kalanya itu kita harus kritis, ini suara mayoritas ini benar atau intuisi sendiri yang perlu dikedepankan. Nah, Alvin bilang, langkah pertama itu adalah, ya tadi kalau kita runut semua, satu mendengarkan. Ya, Vin ya? Mendengarkan, mengosongkan diri untuk belajar, terus buat alternatif dulu ya, Vin ya? Buat alternatif dulu, ya kan? Si A ngomong apa, si B ngomong apa, kita punya feeling apa, ya kan, Vin? Terus didiskusiin mungkin. Habis itu intinya begitu ada keputusan yang udah keluar dari seorang leader yang semoga ini yang terbaik gitu ya. Semua harus menghormati. Ya enggak? Karena Ya, kita sudah semaksimal mungkin konsekuensi yang udah dihitung-hitung sama seorang leader, ya kan? Dan betul. pastinya leader kan nggak mungkin menjerumuskan ya ke hal yang Betul. kurang baik kecuali memang niatnya sudah seperti itu, ya kan? Mudah-mudahan kita tidak.
tidak tidak seperti itu ya, Vin ya. Nggak kayak Ya, gitu lah siap. kira-kira gitu ya, Vin ya. Yang saya, Oke, makasih Vin. Gue dapat banget poinnya ya. Tadi beberapa hal udah gue coba conclude tipis-tipis. Nah, sekarang Vin, intro udah, cerita udah. Sekarang gue persilakan Alvin konklusi nih ya, kasih simpulan ya buat viewers gue. Promnya gampang, promnya adalah jadi sekali lagi, menurut Alvin buat viewers gue nih, biar jadi leader yang bisa mengosongkan diri atau banyak mendengarkan, itu caranya gimana? Silakan. hmm, ya, untuk penutup, untuk penonton setia YouTube channelnya Mas Farid, bagaimana cara untuk banyak mendengar, kemudian untuk menerima input atau masukan. Yang pertama dari saya bahwa kita ini makhluk yang selalu ingin tahu, penting bagi kita untuk terus belajar. Sifat yang ingin tahu dan terus belajar inilah yang bagi kita sebagai dasar untuk menerima input-input yang ataupun masukan-masukan yang berharga. Dan dari situ kita bisa mengelola mana yang bagus, mana yang nantinya bermanfaat bagi diri kita ke depan. Mengosongkan diri ataupun menerima masukan itu bagus juga, karena bagi saya nantinya perjalanan hidup kita kan fase demi fase. Kalau dalam keluarga itu menjadi seorang anak, jadi suami, kemudian jadi orang tua, jadi kakek ataupun nenek. Bagi yang wanita itu juga kita tidak bisa memaksakan kehendak, oleh karena itu kita belajar ya dari pasangan hidup kita, dari orang tua kita, bahkan dari anak kita belajar. Dari situlah artinya bahwa kita harus mengusungkan diri, kita yang menyesuaikan diri, dan kita yang belajar dari para keluarga kita itu. Itulah menjadi dasar agar kita menjadi keluarga yang harmoni, bermanfaat bagi bangsa dan negara. Demikian Mas Arif. Wow, dalam ya. Apa yang lo samain Ya, tuh menurut gue bagus banget karena ternyata belajar ya bagus dari materi-materi yang ada di internet ya, dari video A, B, C dan yang lainnya kuliah tinggi-tinggi gitu ya. Tapi pada akhirnya bisa juga loh belajar dari diri sendiri, mengenal diri sendiri dan dari keluarga ya kan. Karena gue setuju itulah menurut gue tulang punggungnya negara ya keluarga-keluarga ini kalau misalnya sampai bisa saling belajar ya, saling membangun dan yang lain itu menurut gue jadi kompak satu negara itu keren banget sih harusnya. Oke, ya, ya, Vin. ya, Lagi makasih loh ya. Sabtu ya, pagi gua gangguin ya, gua ajak ya, ngobrol nih. Udah lama, ya, Vin. Reunian kita, ya, ya kan? ya. Ya, kira-kira itu yang bisa gue sampaikan, guys, semuanya viewers gue ya. Sekali lagi, Alvin, makasih banget di Speed Lead 8 ini. Sampai ketemu, Vin. Tahun ini insya Allah gue balik. Ya. Nanti gue coba Oh, ikut siap. tangan lo ya. Ya, selamat. Selamat Mas Oke, Arif. Ya. siap. Oke ya. Gitu dulu ya semuanya. Sampai ketemu di Speed Lead selanjutnya. Bye.